Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uts li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan Rabbul Izzah, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wa qala aidan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adadan ni'amillah wa ifdalih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Pertama-tama yang saya muliakan para orang tua, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhina fillah al-mukarram al-ustaz Ade Irawan. Kita patut bersyukur yang pada malam hari ini, sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan izin hidup kepada kita. Dan kehidupan kita alhamdulillah masih juga kita isi dengan kebaikan. Ini semua, ini ibu-ibu masih ada yang bicara kelihatannya nih. Bu, tolong dengerin ya Bu. Ketika seseorang masih hidup kemudian dapat melaksanakan kebaikan, ini bukan mutlak modal dari kita, tetapi ini adalah mutlak anugerah Allah Rabbul Alamin. Kita sudah dijadikan hamba oleh Allah, ditentukan pula oleh Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta setiap dengar nama Nabi sholawat agar kita tidak terkena sial, karena beliau yang menyatakan raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat. Nah, kita ngaji ini niatin berobat, obat dari penyakit batin dan zahir. Apalagi sekarang kita sudah tahu nih, zaman era kita hidup nih, kehancuran sudah di mana-mana. Semrawut keadaan, makanan mahal, pakaian mahal, kehidupan mahal, penyakit banyak. Nah, kita sudah dijadikan sebagai umat beliau yang membuat iri. Nabi Musa saja ketika melihat di catatan, di lauh, di kitab, di suhuf yang Allah turunkan kepada beliau, beliau melihat tentang penjelasan Allah mengenai umat ini. Apa kata Nabi Musa di antaranya? Ya Rabb, aku dapati penjelasan, keterangan yang ada bahwasanya ada satu kelompok umat yang sholat 5 waktu. Sholatnya hanya 5 waktu, tetapi balasannya amat sangat luar biasa. Jadikanlah umat itu sebagai umatku. Kata Allah Ta'ala, la hum ummat Ahmad. Enggak, kata Allah Ta'ala, mereka itu adalah umat Ahmad, Nabi Muhammad maksudnya. Aku dapati mereka puasa cuma seperti itu, tidak seperti umat-umatku, tapi balasannya amat sangat luar biasa. Jadikanlah mereka umatku. La, kata Allah Ta'ala, mereka itu umat Ahmad. Walhasil segala keistimewaan umat Nabi ini sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada nabi-nabi dan rasul masa lalu. Jadi kalau mulia, kita sudah mulia. Sekurang-kurangnya kita jaga kemuliaan ini kalau memang belum bisa bertambah mulia. Sebab di zaman sekarang ini banyak orang yang Islam tapi nggak mukmin. Ya,
Banyak yang sudah mukmin tapi nggak Islam. Ini heran kan ini. Apa tuh penjelasannya? Penjelasannya adalah dua berdampingan, Muslim, mukmin. Di sisi lain ada lagi yang berdampingan juga. Apa? Munafik dan kafirin. Ini sekarang udah banyak. Laisa kull muslim mukmin. Tidak semua orang Islam itu beriman. Tidak semua orang yang berislam itu beriman. Apa sih bedanya? Kalau berislam itu inqiyadul zahir. Segala sesuatu yang berkaitan dengan yang zahir-zahir. Ini kayak kita nih sekarang nih. Pici kita Islam kan? Pakaian kita Islam kan? Kerjaan kita kerjaan Islam kan? Tapi tolong betul-betul dalamnya isinya iman. Sebab apalah artinya mobil tua dirubah jadi mobil bagus, itu baru ketahuan kalau sudah dibawa di tol. Ntar dia mogok, bikin was-was. Pakaian kita sudah Islam, kerjaan kita sudah Islam, tapi nggak cukup sampai di situ. Dasari dengan iman bahwa kita mengerti tadi tuh maulid dibaca tadi tuh. Ini perbuatan siapa ini? Orang-orang soleh ngerjain nggak itu? Iya, orang soleh ngerjain maulid. Banyak bersolawat nggak? Iya. Nah kita sudah melakukan itu. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu isinya apa yang harus kita kerjakan setelah kita bisa semuanya itu? Maulid udah kita bisa. Isinya pujian Nabi semua itu. Tapi sedikit pun Nabi nggak girang dengan dipuji-puji. Enggak. Karena pujian untuk beliau sudah cukup, amat cukup dari Allah Rabbul Alamin. Yang disuruh adalah ikutin Nabi. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu ya Muhammad. Nabi suruh nyampein kepada umat tuh. Jika benar kalian cinta kepada Allah Ta'ala, jika kalian cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku, suruh ikutin engkau. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan Allah ampuni dosa kalian. Nah jadi ternyata isinya kita disuruh ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apanya? Apanya saja. Hanya nanti ulama yang akan menjelaskan mana yang boleh buat kita, nggak boleh buat Nabi, mana yang boleh buat Nabi, nggak boleh buat kita. Ada. Kita makan bawang putih boleh, bawang merah boleh, pete jengkol boleh, Nabi nggak boleh. Paham itu? Kemudian apa yang boleh buat kita, nggak boleh buat Nabi. Apa yang boleh buat kita, nggak boleh buat Nabi, itu tadi contohnya. Sekarang apa yang boleh buat Nabi, nggak boleh buat kita? Bingung nggak nih? Bingung nggak? Bingung. Ini renggang sini, jadi bingung jadinya. Tolong dirapetin dikit ah. Pengennya kita ngumpul bareng-bareng sini, jangan nyender-nyender aja. Kalau nggak ada kendala kaki, asam urat begitu, jangan pakai nyender dah. Katanya tanda orang pendek umur kalau ngaji nyender, katanya begitu. Kita panjang umur, sehat afiat semuanya insyaallah. Ya. Ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu isinya. Yang boleh buat kita, nggak boleh buat beliau. Seperti itu contohnya tadi tuh. Ya. Ada yang wajib buat beliau, nggak wajib buat kita. Apa? Tahajud, witir, nggak wajib tuh. Buat kita nggak wajib, buat Nabi wajib. Siwak, buat kita sunnah. Tapi bukan berarti remehin sunnah. Orang yang remehin sunnah apes hidupnya. Benar. Mana buktinya? Maulid mulu, makan minum masih tangan kiri, apes. Ayo ngaku. Ini ngaji ya. Saya disebut penceramah nggak mau saya nggak bisa ceramah. Sebab kalau ceramah itu hanya yang enak-enak melulu. Kesenggol amal dikit surga. Ya.
Makanya sekarang kita ngadepin hal macam-macam udah. Ada kiai yang oknum, ada habib yang oknum, ada ustadz yang oknum, ada haji yang oknum, ada pejabat, jublek yang oknum. Paham ya? Jangan. Kita mesti ikutin Nabi SAW. Apik. Udah gitu aja dah. Intinya kalau ngikutin Nabi itu apik. Agama ini cuma dua doang sisi, cuma dua sisi, ada kanan ada kiri nih, kayak tangan kanan tangan kiri. Wudu kiri dulu boleh, tapi Nabi ngerjain nggak? Nggak, kita jangan kerjain. Gitu, jangan cuma jerit-jerit doang, maulid, tablik akbar, penceramahnya sampai 2 raup, acara sampai jam 2:30, subuhnya kagak. Banyak yang begitu. Iya. Ini mic besok cari yang kencangan dikit nih ah. Yang merah ya. Nggak enak banget juga soalnya. Kita nih udah kebanyakan dibohongin Pak. Dibohongin sama orang jelek, dibohongin sama orang cakep. Siapa orang jelek? Yang ngerjain haram-haram tuh ngajakin kita berbuat jelek. Yang cakep-cakep juga ngajakin kita berbuat jelek. Mana? Yang tampilannya ulama tapi ngajarinnya racun semua. Banyak yang begitu. Ya, terus saya dengerin nanti ngomong. Ini ngaji, kalau saya mengaji saya tegur terus, kalau saya mah langsung aja udah mau demen syukur kagak udah. Pak, orang kalau sayang tuh bukan berarti tidak menyakiti Pak. Kita punya anak laki pada usia tertentu kita sunatin. Yang perempuan kupingnya begitu lahir kita bolongin. Coba jajal punya anak perempuan udah gak dibolongin dari masih kecil, kalau nggak gede nyumpain emak bapaknya. Jadi ribet mau pakai anting-anting nih begini nih. Ya. Dibolongin disakitin nggak berarti itu? Disunatin disakitin nggak berarti itu? Orang kalau sayang tuh nggak peduli dirinya, tapi yang dia pedulikan saudara Islamnya. Ini sekarang di dekat di samping kita nih ada kuburan nih. Saya bersumpah demi Allah demi Rasulullah nih, kalau beliau-beliau nih yang ada di kuburan itu dikasih hidup untuk ngaji doang sekali nih, punya tanah puluhan hektar, bayarnya mesti pakai tanah puluhan hektar dibayar. Jadi orang nggak pernah tahu harganya napas. Ini kan makanya makanya banyak mengalami pemimpin kagak benar karena kitanya emang kagak mikir. Contoh gampang, polisi bilang kalau naik motor pakai helm, nggak pakai helm, ditangkap sama polisi. Polisi disogok nggak mau, dibilang nggak bijaksana polisi. Jadi artinya bijaksana itu apa? Kita kalau kepengen mendapatkan kebijaksanaan Allah, sekarang hidup kita isi dengan kebaikan. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jangan sampai kita jadi mayit yang berebut doa. Dulu ada satu orang meninggal dunia. Ya. Ini kalau masuk YouTube nih, besok ada jempol yang berdiri sama jempol yang nyungsep nih. Bilang Yaman ceritanya halu mulu begitu. Nggak heran orang kita baca kitab dia baca Kopingho. Kan nggak ada di Kopingho yang begini-begini mah. Ya, adanya ngomong semut, tuh ada. Ini orang meninggal dunia. Ada satu syekh di kampung dia mimpi melihat ada jumlah banyak manusia sedang memperebutkan sinar dari atas. Ini ketemu dia sama tetangganya ini syekh yang sudah meninggal. Dia bilang, ya fulan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mereka siapa dan sedang berebut apa? Oh, mereka ini orang alam barzah ya syekh, orang yang sudah meninggal dunia. Itu yang sedang mereka perebutkan apaan? Doa dari orang yang hidup. Kamu kenapa nggak ikut berebut? Oh, saya punya anak yang masih hidup, selalu doain saya. Tuh. Nah makanya bagaimana kalau kira-kira zaman sekarang nih anak cuma dikenalin game. Anak sekarang, wah lebih pintar dari bapaknya soal HP. Benar-benar bapaknya, emaknya banyak belajar sama anak. Nah cuman anak-anak gila saja yang ngajarin emak sama bapaknya HP. Bapak emak diajarin TikTok, diajarin udah macam-macam sekarang udah. Sholawatnya juga banyak yang dijadikan hiburan.
Udah, akhirnya bangunin nih Syekh, pagi cerita kepada anaknya. Assalamualaikum ya fulan. Waalaikumsalam. Ya Syekh. Ya bakhta katanya. Sangat beruntung engkau. Kenapa? Aku semalam mimpi bertemu bapakmu. Ceritain begitu. Girang nih anak. Nggak lama masa berjalan, mimpi lagi ini Syekh, ini orang udah ngikut berebut. Ditegur sama ini Syekh dalam mimpi, ya fulan kenapa sekarang kau ikut berebut? Anakku yang biasa ngirimin doa sudah meninggal. Jadi hanya menikmati amal yang diperbuat waktu di dunia. Oh kalau sekarang sih pada pinter-pinter bohong dah. Ya, sampai susah dibedain, ular melindung susah dibedain udah sekarang mah. Ya. Iya. Sekarang coba bayangin. Kalau sampai pembaca Qur'annya aja dilaknat Allah. Tanya nih Ustaz Ade Irawan, ada nggak ayat La'natullah 'alal kadzibin? Ada nggak yang begitu? Ada nggak ayatnya itu Ustaz? Allah melaknat tukang bohong. Kalau yang baca tukang bohong, itu artinya dia lagi nabokin mukanya pakai Quran. Banyak nggak? Bajunya imamah, sorban, jubah luar biasa, tapi setiap ngomong dikasih mic ngaco aja kerjaannya. Umat pada berantem aja seadanya. Saya cuma mau ngasih tahu, Abu Jahal juga waktu nguber-nguber Nabi mau ke Madinah nggak pakai training, pakai jubah juga. Nih bapak-bapak, ibu-ibu jangan pada heran cara bentuk pengajaran saya seperti ini. Karena saya tidak mau saudara Islam saya banyak dibohongin orang. Oh sekarang mah jangan lihat pakai mata pak. Orang yang paling pintar setelah Nabi SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau menyatakan, "Unzur ma qal wa la tanzur man qal." Lihat atau perhatikan, dengarkan apa yang disampaikan, jangan lihat orangnya. Orang sekarang kan susah, nggak dipercaya, pintar nggak susah. Pakai jubah, pakai imamah, baca ayat Quran, baca hadis, tapi semua dipelencongin. Pak, kalau semua pembaca Quran, semua pembaca hadis itu benar, pasti soleh, maka nggak ada hadis man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang mentafsirkan Quran semau pikirannya, maka dia sudah menyediakan tempat duduknya di neraka jahanam. Saya mau nanya sekarang, pasti bohong semua nih bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya juga. Pasti ini pasti bohong udah. Sumpah juga saya berani. Salah satu, atau begini dah, saya tanya dulu. Nabi imam kita bukan? Pimpinan kita bukan? Saya nggak pakai suruh yang ribet-ribet deh buat ngikutin Nabi, ngikut yang begini aja nih. Ada doa Nabi, satu doa Nabi, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikanlah saya orang miskin. Ada yang baca nggak lu? Bu, baca nggak bu? Bohong semua kan berarti. Gampang mau ngeliat orang mah zaman sekarang, nggak usah lihat pakaiannya, nggak usah lihat lagunya aja itu ketahuan. Hari Jumat pakai megang tongkat. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Padahal main pinjol. Banyak apa enggak? Ini walaupun saya nih diancam sama Ustaz Ade Irawan atau sama jamaah nih, udah jangan datangin lagi dah Habib itu, saya girang. Yang penting ini udah sempet nyampe. Mau nggak mau kan kerekam ini omongan. Saya cuma mau tanya, bisa nggak berontak dari pegangan malaikat? Cimandeknya kalau lompat di punan. Asal udah dipegang sama malaikat Israel, masjid bunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman yang nyiarin juga suka tukang bohong juga, kena sama Quran tadi tuh. Ini orang sholat kagak, ngaji kagak, totong ngumuminnya telah berpulang ke rahmatullah. Rahmat yang mana? Ngaji kagak, sholat kagak.
Jadi biarkanlah amal kita yang menjadi saksi kita ini baik atau tidak. Malaikat nggak usah diajarin. Malaikat saya mau tahajud pahala ya, nggak ada, nggak usah diajarin. Malaikat mengerti. Malaikat yang buat di sini ini kampung apa namanya? Pondok Bambu. Pondok Bambu. Nggak mungkin malaikat yang buat di Banyuwangi ditaruh di sini. Nggak mungkin. Yang buat di sono yang ngerti bahasa sono. Pak, kita ini semua punya kuping kan ya? Coba ada yang kagak ngerti bahasa Madura ngomong orang Madura. Nggak bakal ngerti. Tapi malaikat raqib atid ngerti. Loh kalau nggak ngerti nyatetnya bagaimana? Jadi tolong biar kesian sama diri kita, Pak. Biar sayang sama diri kita. Kalau udah kita dikubur, nggak bakalan ada yang ingat kita. Nggak ada yang bakal selalu ingat kita. Makanya saya setiap di pengajian saya selalu membaca Fatihah buat hatta jiron, tetangga saya bacain. Tadi saya mau kemari lihat kuburan, saya baca doa. Saya baca Fatihah, baca sholawat. Makanya saya pesan kepada antum semua, lihat kuburan dimanapun, selama tahu itu muslim, bacain Fatihah. Niatnya begini doang. Wa ila hadrat Nabil Fatihah, niat hadiah buat dia. Ntar waktu kita meninggal Allah akan hidupin ada orang yang begitu sama kita. Oh iya, siapa yang nanam pohon dia yang metik buahnya. Ini yang sekarang pada ngomong doa dari orang hidup sama orang mati nggak nyampe nih, nyeselnya kayak apa tahu nih. Untung aja tiap hari Jumat masih ada Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ditebar sama Allah tuh doa. Ngikut berebut dia di sana mah, di sini doang banyak ngomong. Makanya anak kita nih ya, kita kan udah telanjur di masih kecil banyakan makan gemplong kita nih kan. Sama agama rada ogah gitu. Kalau gini nonton bola paling depan. Ya, anak kita didik supaya ngajiin kita nggak pakai HP. Nah kalau kena ngaji kagak bisa, Fatihah kagak bisa, Yasin kagak bisa, bahasa Inggris itu anak. Malah diikutin idol tuh, yang nyanyi-nyanyi. Bangga bener anak kecil punya anak kecil nyanyi, bangga gilir baca selawat pura-pura budek bapaknya. Emang hatinya budek soalnya. Jadi ajarin tuh anak kecil waktu habis lahir tuh, begitu udah mulai-mulain kayak ngomong-ngomong, ajarin Allah, Allah, dengerin di kupingnya Allah, Allah. Itu simpenan kita itu nanti. Jadi kita sudah mulia, sudah jadi Islam. Agama satu-satunya yang benar hanya, jangan minder. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Siapa orang yang memeluk agama selain daripada Islam, ditolak keagamaannya oleh Allah Ta'ala, dan di akhirat menjadi orang yang rugi. Iya. Ini makanya ibu-ibu juga saya pesan nih sekarang. Sekarang saya ngomong sama ibu-ibu, tadi sama umum semua, sekarang sama ibu-ibu. Ntar bapak-bapak bagiannya dapat. Sampai jam berapa nih? Jam 3. Ini saya mau pesan ibu-ibu nih ya. Karena ibu-ibu itu adalah gawangnya rumah tangga. Laki bisa geblek sebab ini. Iya. Anak bisa geblek kadang-kadang sebab ibunya. Makanya al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Untuk para anak, ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Berapa ibu? Gue gak nanya lu. Kalau nanya yang laki mah setuju aja. Ini nanya ibu-ibu. Disebut berapa kali begitu ngomongnya. Mesti jangan ibu udah berapa, jangan begitu. Disebut berapa kali ibu? 3. Jadi anak mesti melebihi kasih sayang dan hormatnya kepada ibunya. Tapi surga si ibu sebagai istri ada di mana? Di telapak kaki laki. Ibarat orang ke Dufan. Kalau orang ke Dufan tuh ada yang paket, yang bayar sekaligus di stempel buat mau main apa aja boleh. Nah kalau yang bayarnya cuma 1 karcis mau main apa aja, kalau kagak dibanting mas security-nya. Nah anak tuh kalau udah bakti sama ibu, ukuran kaki ibunya dia tahu, dia beliin sendal ibunya. Dia tahu ibunya senang baju anu, dia beliin waktu dia bisa kerja. Pulang dia beliin martabak buat ibunya. Bapaknya mah biarin mati juga. Kan anak zaman sekarang kan begitu. Bapaknya nggak dibikin hari ibu. Ada hari bapak?
Nah, nggak ada. Makanya ibu-ibu ajarin tuh supaya anak bakti dua-duanya. Jadi anak yang bakti sama ibunya sudah dapat karcis sorga. Tapi untuk ke sorga berjembat di Shirathul Mustaqim. Nah, Shirathul Mustaqim buat anak bapaknya. Mau berenang di api. Jadi anak mesti bakti kepada kedua orang tua. Cuman ibu mesti dilebihin. Kenapa? Karena mengandung 9 bulan. Tidur kayak panggal, tengkurap nggak bisa, apa nggak bisa, kan begitu? Ya, ada ibu-ibu bunting tidur di tengkurap? Nggak ada. Perut enek, ini itu. Ibu lebih tersiksa waktu mau melahirkan antara hidup dan mati. Makanya Allah berikan kelebihan buat para ibu agar lebih dibaktikan oleh anak-anaknya. Oh, ibu-ibu ramai sini, ramai juga ibu-ibu. Kita ramai dia ramai. Ya, udah nggak aneh kalau ibu-ibu nggak aneh. Yang penting keluar dari rumah ibu-ibu mah. Bu jangan marah ya bu. Nggak, saya lagi cerita ibu-ibu yang di kampung saya ini bukan yang di sini. Yang di sini mah enggak bu, enggak beda pisan. Gitu. Oh, ribut, udah ribut. Ada yang main HP, ada yang ngomong, lu dari mana lu? Aduh, dia ngomong, kita ngomong dia ngomong. Bu, jangan nyaut, nggak usah nyaut. Nggak usah. Suara ibu-ibu nggak boleh kedengaran. Saya cuma manggil bu, cuma supaya dengar ada benar berarti gitu. Jadi kita sudah mulia menjadi umat Islam. Agama satu-satunya yang benar hanya Islam. Menyembah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Punya Nabi satu-satunya yang setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Punya kita pedoman hidup Al-Quran. Ya. Punya pedoman hidup Al-Quran. Bodoh amat, lu mau ngobrol mau apa kayak bodoh amat dah. Dibilangin ya udah. Paham ya? Punya kitab Al-Quran. Salat ke arah kiblat Ka'bah. Mau ada di manapun, yang di Inggris, di India, di mana, satu titik udah. Hajar Aswad mana tuh? Asal udah satu kepala aja masuk, nggak bisa berdua udah. Walaupun dari sininya yang ntar kita nyium Hajar Aswad berdua ya, digamparin med travelnya, lah kagak muat. Artinya serba satu. Mana buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu. Makanya malaikat nanti bertanyanya dalam kubur, man rabbuka? Emang orang baik nyaut, Allahu Rabbi. Walaupun yang meninggal di daerah Cianjur, malaikat nggak nanya saha Tuhan maneh, nggak ada, tetap man rabbuka, nggak ada. Paham ya? Kenapa tuh? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Omongan orang surga di surga bahasa Arab. Nabi orang Arab. Makanya beliau bersabda, bughdul Arab munafik. Yang benci Arab orang munafik. Banyak nggak sekarang? Bah, ini bukan kata saya Arab, saya mancung, saya ngomong begini, bukan. Kalau saya mau pada prinsipnya, lu mau cintain boleh, kagak boleh. Luntur juga kagak, gue lu kagak akuin. Paham ya? Gitu. Kita apa aja kan maunya serba yang bagus. Nanti di surga orang mana aja ngomongnya bahasa Arab. Hatta nggak pernah belajar. Udah dibikin bisa aja sama Allah. Mana buktinya? HP sekarang udah buktiin. Ada translate. Orang kalau punya HP, gue mau nunjukin HP gue mahal, gue takut dibilang sombong. Udah ada HP dah masing-masing gitu ya. Itu di HP semuanya ada bahasa tuh. Ada. Bahasa Sunda ada. Komplit. Berarti yang beli orang Sunda. Disediain bahasa Sunda. Bahasa Jawa ada? Ada. Ada semua udah.
Map. Saya belum pernah kemari. Dikirimin map. Set. Udah ngikutin aja, diunjukin. Map. Handphone saya belum pernah kemari. Nah, makanya orang sekarang lebih beriman sama map daripada sama Allah dan Rasulnya. Ya terus maju lurus, ya terus lurus. Tapi sepinter-pinternya map tetap goblok. Nggak tahu lampu merah. Ya terus lurus. Lah, lurus kalau main ditangkap lo. Itu map bahasa Inggris segala macam yang ada di HP munculnya dari otak bikinan Allah. Ya kita tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jangan malas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini bacaan kita jadi saksi, dicatat juga malaikat. Malaikat mah nggak pakai ada cerita orang kaget nyebut ya Allah. Oh nggak dicatat, nggak bisa. Orang kaget nyebut ya Allah karena kebiasaan nyebut ya Allah. Dia tetap dicatat malaikat. Nah kalau yang jarang zikir, kagetnya kan lain. Copot, nah apanya? Jadi orang latah pun ketahuan. Kalau udah kena penyakit latah baru ketahuan tukang zikir apa kagak nih orang. Ketahuan. Makanya di dunia jangan pada sombong, satu sama lain jangan sombong. Agama kita nih agama yang mengajarkan tawadhu, hormat, rendah diri. Yang paling hebat adalah yang kita merendah padahal kita punya sesuatu dari Allah, kita merendah, itu yang paling hebat. Orang punya ilmu banyak, membahasain dirinya al-faqir, itu bener. Lah kalau ngaji kagak apa kagak nyebut al-faqir, emang bener kir. Paham ya? Jadi agama sudah agama yang paling, agama satu-satunya yang mulia, jangan bilang paling. Kalau di mereka juga yang bukan Islam bilang agama mereka yang bener. Jadi jangan pakai tersinggung, jangan pakai apa. Kita lagi cerita tentang agama kita. Paham itu? Kalau ketemu satu sama lain, assalamualaikum. Ucapin salam. Karena assalam tahiyatan limillatina. Salam itu adalah ucapan penghormatan agama kita. Jadi kita kembali ke awal sekarang. Siapa yang mukmin tapi bukan muslim? Yang yakin sholat wajib, sholat 5 waktu wajib, haji wajib, zakat wajib, puasa Ramadan wajib, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang wajib-wajib tetap diakui olehnya wajib, tapi dia nggak ngejalanin, itu mukmin namanya. Jangan dibilang kafir, cuman disebutnya mukmin naqis, mukmin yang kurang, sedeng. Apa lagi? Sedeng sebenarnya banyak, sedeng, geblek, dongo. Ya, PA. Siapa yang muslim tapi tidak mukmin? Sholat, tapi nggak yakin sholat itu wajib. Siapa yang muslim juga mukmin tapi masih error? Yang nggak ngikutin Nabi SAW. Makan tangan kiri, minum tangan kiri, ngambil tangan kiri, ngasih tangan kiri. Itu berarti mukmin yang belum disporing tuh. Paham maksudnya ya? Sekarang saya mau nanya nih supaya ngeh, ini sebab banyak kan yang nggak mudeng. Kalau orang Jawa bilang banyak yang nggak mudeng. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan, kalau minum pakai tangan apa? Sekali lagi. Kalau masih pakai tangan kiri berarti nggak mudeng ngajinya. Oh ini zaman sekarang Pak, ibaratnya kita lagi nulungin orang kelilipan Pak. Niupnya mesti kenceng, gitu. Nanti kalau jumroh haji itu disuruh nyambit setan bukan bagi batu. Masih jumroh begini, nah, setan bilang sukron. Sambit, jadar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Niatin setan yang ada di hati kita nih, yang kalau diajarin kagak paham-paham. Pak, kita kalau punya kebun lebar kayak apa juga kalau kagak subur udah moal kita beli cangkokan. Moal, nggak bakalan mau ngapain. Ada lagi bumi yang kalau kesiram hujan ngembeng doang, nyerap kagak apa kagak. Udah jangan ditanemin apa, itu mah nggak bakal tumbuh.
Tapi kalau bumi yang begitu kesiram hujan tumbuh rumput, itu tanda bahwa bumi ini subur. Begitu juga orang nih sekarang di tempat pengajian. Ada yang bumi subur, begitu dikasih tahu langsung tahu. Begitu mau makan tangan kiri lupa, astagfirullahaladzim. Ada yang nanya, bagaimana kalau saya dari kecil kebot? Robah. Kalau masih punya tangan yang kanan merubah, kecuali kalau tangan kanan udah nggak ada. Atau kalau mau makan ikat dulu tangan kanannya. Paham ya? Ini ngaji. Banyak pedesnya kalau ngaji. Kan begitu. Cabai kalau nggak pedes nggak dibeli. Garam kalau nggak asin nggak dibeli. Begitu nggak? Kita merem nih sekarang, merem. Mau mulut buka, lemparin garam. Lidah bilang asin. Merem, lemparin asam, asam. Merem, lemparin sambal, pedas. Lidah tahu. Jadi lidah ternyata diberikan mata juga oleh Allah untuk mengenal apa yang masuk padanya. Lah masa ini sekarang ngaji, suara saya ngerti, dengar nggak ini? Bahasanya ngerti nggak ini? Lah masih dablek bae mah nggak nyanggup gua. Paham ya? Anak muda titelnya mau dapat titel apa kek? Pialanya banyak tuh, tetap ketemu orang tua walaupun kelihatannya orang tua ini nggak punya pelajaran, tetap cium tangan sama orang tua. Tuh anak muda yang berkah namanya. Ini ngaji namanya ya. Terus tangan begini nih, biasa banyak banget orang masih tangan begini nih. Nih, kalau duduk tangannya begini nih. Jangan nih, Nabi paling gak demen nih. Begini aja tuh. Paham itu ya? Masuk kamar mandi kaki keluarnya kaki kah? Masuk ke tempat yang baik kaki kah? Keluarnya kaki gitu. Itu namanya ngikutin Nabi dari yang gampang-gampang dulu kita ngikutin. Minum nih. Ini botol nih. Kita pegang tangan kiri, bukanya tangan kanan. Begitu mau minum pindahin dulu ke tangan kanan, baru begini bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Mudeng namanya itu. Makan. Begitu mau makan tangan kiri, astagfirullahaladzim, gue lupa gue udah ngaji. Makanya lihat aja dah, makanya alhamdulillah berkahnya orang maulid, dikasih makan saat nasi satu nampan berempat. Kalau kebanyakan jamaahnya sama nasinya berenam. Dagingnya mah tetap satu di tengah. Ya. Kalau ibarat bahasa premannya bilang rugi bandar kalau daging 4-6 mah. Diajarin saling berbagi. Yang muda tanya yang tua, ayo Pak silakan Bapak duluan. Oh enggak, kata yang tua tawadhu nih, adek aja duluan. Enggak Bapak aja Pak, enggak adeknya. Udah makan, gak makan kalau begitu aja mah. Yang penting anak mudanya jujur, udah megang daging, urat nih, kasih kongkong aja biarin kongkong. Ningkong begitu ditawarin main pegang aja genggam diambil yang jepret. Ke kamar mandi ujung-ujungnya dandanin mata kena sambal. Paham ya? Jadi teratur, kalau yang tua tahu tuanya, yang muda tahu mudanya, yang pejabat tahu dirinya, yang rakyat tahu dirinya, guru tahu dirinya, murid tahu dirinya, enak. Hadro aja hadro tadi, satu aja yang megang robana berapa orang tadi? 6. Berlima suaranya bener akur gitu, yang satu ngaco aja ambrak-ambrakan yang 5. Begitu nggak? Pak maaf kalau ngaji mah jangan lagi dari ustadz, dari binatang aja kita bisa ngaji. Mana contohnya? Tuh kalau musim hujan dulu, di sini ada kodok nggak kodok? Kodok kalau musim hujan nih. Kek. Pemimpinnya tuh. Ustadznya kalau kata kita itu. Kek. Datang yang atau dipanggil tuh. Udah dipanggil pimpinannya datang dia. Lah emang omongan gue salah? Temennya datang lagi. Karena suara itu udah diambil sama temennya, dia tahu suara apa yang bisa dia pakai. Rendahan dikit. Ya, ntar yang ngatur lagi rendah udah, apa sedang udah, rendah udah, tinggi banget belum? Baru dia mulai. Sampai pagi. Bener enggak? Bisa belajar nggak kita berarti kompak mak itu? Coba belajar. Tadi baca maulid siapa yang mimpin tadi? Antum? Nih orang nggak kompak nih kalah sama kodok.
Ya Rabbi, megang mic juga nih si penyu nih. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kan dia mesti sejajar suara. Ya Rabbi gitu. Enggak. Ya Rabbi salli sendiri. Itu mic-nya ambil, orangnya masukin karung, buang ke kali. Itu ngacoin yang mimpin maulid tuh bakalnya. Ntar yang begitu mimpin maulid nyari suaranya lagi nggak ketemu tuh. Ya, di mana kan suara gua? Akibat nggak kompak. Paham? Bebek kalah orang ngaji sama bebek. Bebek kalau udah kena di depannya jalan, yang belakang ngikut. Jenderal bawa mobil berhenti. Siapa aja kalau nyebrang, dia nyebrang ngerem udah. Pimpinannya depan, nggak diduluin sama anak buahnya. Ngikut belakangan. Kita bagaimana kita? Di pengajian, duduk aja mesti diajarin. Maaf, sini nggak apa-apa sini. Duduk mesti dikasih tahu. Iya. Doa baca doa pada pelan-pelan, giliran ngobrol pada kenceng-kenceng. Makanya kalau dikasih serak seminggu, Allah jangan heran, ngapa ya gue keserak nggak sembuh-sembuh ini. Oh ternyata suara gue nggak berkah nih. Giliran ngomong kenceng, giliran baca-baca ogah. Oh ini semuanya nasihat dari Allah. Ini keadaan sekarang nasihat dari Allah. Kalau sudah Allah marah kepada makhluknya, harga-harga jadi mahal, pengkhianat banyak, kesetiaan nggak ada, semua. Jadi yang muslim saja tidak beriman itu munafik. Sholat Jumat bareng, ngaji ngikut, ini ngikut, tapi nggak yakin, ngambang. Na'udzubillah min dzalik, kayak kayu gabus. Beriman saja tidak berislam, yakin semua perintah yang wajib adalah wajib tapi nggak ngerjain. Itu muslim mukmin sedeng namanya. Paham ya? Kalau cuma berislam tidak beriman namanya munafik. Paham? Ngerti? Ini paham gak bahasa saya nih? Suaranya kedengeran? Gitu. Jadi imam kita siapa? Nabi SAW. Bukan Habib, bukan Kiai, bukan Ustadz, tapi Nabi SAW. Apa yang Nabi kerjain kita kerjain. Nabi pakai siwak, kita pakai siwak. Nabi makan minum tangan kanan, makan minum tangan kanan. Dalam satu hadis dinyatakan begini, idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Apabila seorang daripada kamu makan, makanlah dengan tangan kanan. Wal yashrab biyaminih, minum juga dengan tangan kanan. Wal ya'khudh biyaminih, ngambil dengan tangan kanan. Wa yu'ti biyaminih, ngasih juga dengan tangan. Fa inna syaitan ya'kul wa yashrab wa ya'khudh wa yu'ti bishimalih. Karena setan makan, minum, ngambil dan memberi dengan tangan. Tuh. Jelas nggak? Ikutin Nabi dikit-dikit supaya ada unsur kenabian dalam diri kita. Ya. Emang apa orang makan minum tangan kiri? Emang nggak boleh? Kalau memang ada Nabi di hati mah malu. Kan imam kita Nabi SAW. Yang nyuruh kita ngikutin Nabi Allah. Pak, pengajian model begini mah jarang yang demen. Tapi masa bodoh amat. Yang penting saya tidak khianat. Faham itu? Kalau jadi ustadz nggak berani tegas, menyampaikan agama nggak berani tegas, berarti sudah khianat sama Nabi. Karena beliau sifatnya qulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran sekalipun pahit. Mana pahitnya? Kita dibenciin orang, kita nggak disukai orang, biarin. Nanti waktu meninggal dunia dia baru tahu kita baik sama dia, kita sayang sama dia. Salaman, kalau jabat tangan begini nih. Ini kan tangan kita dikasih lekukan ya. Dikasih lekukan kan? Minta maaf, contohin. Nih, ketemunya sama ini tuh. Nih tuh. Maafin. Contohnya salaman dulu. Tuh, ketemu begini tuh. Bukan begini salaman nih. Tuh. Mumpung dari sawah Jember.
Saya nonton film barat Pak di TV, penjahat salaman yang ngikutin Islam, penjahat. Lah ini haji ustadz salaman cuma begini doang nih. Ada lagi yang dua begini. Lu ngikutin saha. Jadi begitu tuh. Kalau seumur, seusia, kalau sama yang lebih tua, sama yang dihormatin, begitu. Paham ya? Jadi jangan pakai kesel, jangan pakai dongkol. Mendengar begini nih jangan pakai kesel, jangan pakai dongkol. Ini bukan bikinan saya, bukan. Ini aturan dari sono. Saya bakal dapat hukuman dari Allah Ta'ala kalau tidak menyampaikan kebenaran. Paham ya? Jadi ini di kitab sini dikasih tahu nih, dijelaskan di kitab sini nih, bahwasanya keadaan yang tidak teratur, semrawut, pengkhianat banyak, penjahat banyak, ini banyak, harga mahal, ini susah, ini susah, ini susah. Itu sebabnya dzunubul ibad, dosa manusia. Angin puting beliung, ayo keluarin yang pada sok manjur. Kalau lagi angin puting beliung suruh keluar dia, suruh begini, ayo. Dibawa lo ke Cirebon lo. Jangan sok manjur. Nggak bisa, angin nggak bakal berhenti kalau bukan yang berhentiin yang punya. Angin itu tentaranya Allah. Api tentaranya Allah. Banjir tentaranya Allah. Lu mau sodet berapa juga tuh kali, tetap aja. Jadi ini dosa manusia udah kebanyakan. Nah sekarang saya ngomong sama ibu-ibu, tadi belum jadi tuh. Ini sekarang saya mau ngomong sama ibu-ibu begini. Kalau belanja suka pakai tukang belanja keliling nggak, sayur keliling? Atau ke pasar atau tukang sayur dorong? Terserah dah, mau ke sayur dorong kayak mau di pasar kayak. Kalau udah belanja tuh, bang beli bawang bang 2.000 misalnya atau 5.000, jangan pakai tambahin bang sembari ngeraup. Ini tuh yang seraup dikit banget tuh cuman 5 misalnya, diiris-iris jadi satu yang halal, itu dia makan haram, lakinya makan haram, anaknya makan haram. Makanya rumah tangganya dikacau sebab bawang. Jadi kalau mau minta tambahin, ngomong dulu mau kang langgan sama tukang dagangnya, bang tambahin nggak sedikit bang, biar dia yang ngambilin. Paham ya? Ini udah kacau sekarang, ini keadaan udah kacau. Tanya tukang-tukang dagang di pasar, kebanyakan oknum nih, oknum ya, saya nggak cerita semua. Kadang-kadang bayar zakat aja ngasih langganan, bukan orang miskin yang dikasih, supaya belanja lagi tetap sama dia. Padahal ini orang tidak berhak, tidak, bukannya mustahil, bukan orang yang berhak menerima zakat. Banyak yang begitu. Tukang dagang kalau nimbang, nih pak, bu, lihat tuh ya, biar ngelihat dulu timbangannya, oh bener. Jangan, cetek, bentar lihat. Begitu dikubur aja orang pada pulang, nyempit tuh tanah, tuh kuburan nyempit, gerutuk tulang semuanya. Makanya kalau orang-orang jahat jangan suka dikubur dekat orang baik, kesian keberisikan. Ampun malaikat, aduh, katanya orang baik, ini siapa sih ini? Paham ya? Jadi pak, demi Allah, demi Rasulullah, saya sumpah atas nama Allah dan Rasulnya nih, ya saya sumpah. Ini karena saya cinta, saya sayang, saya buka yang begini. Saya nggak berani khianat. Kalau mau kenal siapa guru yang murni, siapa yang enggak, nanti kalau udah mati baru tahu. Kalau sekarang mau udah ngasih jeruk 0,5 kilo juga ahlil jannah, masya Allah, murah amat surga. Saya nggak begitu. Saya kalau ada yang ngasih hadiah, jazakallah khair, cukup. Doain, ntar gue sendiri di kamar gue yang doain, minta sama Allah buat dia. Yang didoain nggak tahu. Ini guru sekarang murid dimodalin ria, ngasih jeruk, alhamdulillah. Ini mau gue ngasih tuh temennya nih guru, ini emang paling baik dari zaman engkong ini. Ketemu juga enggak engkongnya padahal. Akhirnya besok-besok dia ngasihnya kepengen di depan orang terus supaya dipuji. Hancur nggak akhiratnya? Sama saya nggak ada urusan. Lu mau ngasih gua gunung emas lagi, waktu salah gua tegur habis. Bukan berarti gua lebih soleh, bukan berarti saya lebih soleh, bukan. Cuman Allah perlihatkan itu kudu dinasihatin, kasih nasihatin. Jadi nggak ada urusan untung rugi sama kita. Orang berapa banyak zaman sekarang jadi berhala, jadi Lata dan Uzza buat umat.
Lata dan Uzza itu disembah sama orang-orang jahiliyah. Sekarang banyak oknum-oknum sudah jadi Lata dan Uzza. Murid semua dibikin cinta kepada dirinya, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Banyak nggak? Tebar pesona supaya dibilang alim, supaya dibilang soleh. Padahal doanya aja nggak manjur. Kita kan kepengen jadi guru, kalau kita ngangkat tangan doa, malaikat ikut amin. Jadi kita doain murid juga nggak percuma. Paham? Makanya sekarang agama dimain-mainin udah. Sholawat, baca bukan kayak tadi tuh. Kalau kayak tadi ruhani, baca bener-bener akhlak, adab, baca begitu. Berapa banyak sekarang sholawat? Berapa banyak? Iya begitu. Tadi waktu giam gendangnya nggak dipukul kan? Pada berdiri semua kan? Tuh, baru anak hadroh panjang umur sehat afiat semua insya Allah. Jangan orang lagi berdiri lagi begini aja nih. Ntar lu minta syafaat sama gendang penyu. Orang berdiri kan hormat sama Nabi tuh hari kelahirannya. Kan dibilang tuh di Maulid tadi dibaca bahwasanya ketika Hababah Aminah Az-Zuhriyah ibunya Nabi waktu mau melahirkan, Allah utus Hurril Ain, bidadari dari surga Allah utus buat jadi bidannya. Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, semua diutus untuk jadi bidan kelahiran Nabi SAW. Sallu ala Nabi. Itu tuh gendang penyok bidadari aja turun dari surga, lu masih deprok aja lu. Paham ya? Coba lagi apel bendera begini semua enggak? Enggak, begini aja ngerokok ditabok lo. Paham ya? Jadi kalau lagi ketemu yang kalimat-kalimat pedesnya bukan lagi jahat, bukan lagi paling bener sok soleh, bukan. Kita lagi pengen soleh bareng-bareng ini. Kan begitu. Pak, tukang bohong aja nggak mau dibohongin. Copet nggak mau kecopetan. Orang pelit nggak mau diperlakukan pelit. Bagaimana kita semua yang kepengen sama-sama baik? Masa hukum harus diumpet-umpetin? Paham ya? Nah kalau rumah dekat masjid, wah alhamdulillah rumah saya sekarang dekat masjid. Jangan girang dulu. Ada orang punya rumah di samping masjid, cepat masuk surga, cepat masuk neraka. Yang cepat masuk surga ngepelin masjid, ngeperatin karpet buat orang sholat, ngisiin kolom, ngepelin kolom. Yang neraka minjem karpet masjid nggak mulangin. Nah banyak kan begitu. Quran wakaf bawa pulang, duit masjid pakai dagang. Makanya yang direbut-rebut bukan merebut masjid mah kalau baru, masjid begitu baru yang direbut-rebut bendahara, imam, DKM. Kagak dikasih jadi imam merengut, nggak sembahyang di masjid itu lagi, udah pindah masjid lain. Ini rombongan balon karbit yang begini nih. Hidup jangan kebanyakan laga, jangan kayak ondel-ondel. Tinggi banget, gede banget, begitu dibuka aja sarungnya segini bocahnya. Loh. Biarkan Allah dan Rasul yang mengatakan kita soleh apa belum. Orang lain gak ada urusan. Paham ya? Saya mau nanya sekarang, jawab yang jujur, nggak boleh bohong. Parutan sama granit bagusan mana? Bisa marut kelapa di granit? Artinya apa Bib? Yang namanya ngaji mah nggak pernah enak. Siapa yang ngerasain nggak enak? Yang punya penyakit. Kalau nggak punya penyakit mah nggak bakalan merasa kesinggung. Begitu, busan gua kena nih, busan gua kena nih, busan gua kena nih. Besok gua kagak datang lagi. Saya jawab, bodoh amat. Begitu. Dah, sekarang saya yang jelas menjelaskan bahwasanya kita sudah mulia menjadi dan juga kita hanya tinggal menerapkan sekarang. Kita terapkan. Nabi bagaimana? Apalagi anak-anak muda nih, punya kelebihan jajan sekolah segala macam, beli buku tarikh. Tapi yang ngarangnya yang orang bener, bukan yang serba apa aja bid'ah, kagak boleh, giliran dia boleh, gua kagak boleh. Banyak yang begitu. Banyak nggak? Banyak. Itu sa'i, tempat sa'i di Mekah kan ihram, orang sa'i dilebarin. Siapa yang ngerjain? Emang Nabi ngerjain itu? Oh boleh dia mah, gua kagak boleh. Udah jangan kepanjangan, kita lagi ngomongin orang. Yang penting kita akur dah.
Lu mau maulid kayak kagak nggak apa-apa, jangan ngapir-ngapirin gua juga maulid nggak ngatain lu, yang penting kita ronda bareng, waktu ada maling teriaknya bareng maling, begitu bareng-bareng, itu namanya otak kita sama-sama waras gitu. Paham ya? Ya gitu. Jadi maksud saya, kita ini sudah mulia, sudah hebat, mau bewok kek, mau enggak kek, ya, mau tinggi kek, mau pendek kek, mau putih kek, mau butek kek, tetap kita mulia. Sebab ini badan yang model kayak begini nih, kayak kita semuanya nih buat kehidupan dunia. Di sorga udah nggak ada yang model kayak begini. Kalau yang model begini masuk sorga, orang sorga semuanya kaget. Bener-bener. Buat di sorga, suami soleh, istri soleha, bininya itu paling cakepnya, paling cakep, lebih cakep dari bidadari. Udah nggak cemburu ibu-ibu di sorga mah? Enggak. Lihat lakinya punya bidadari, bini 200, nggak cemburu, enggak. Di sorga mah masih mau cemburu aja, dilemparin sama malaikat. Karena hati udah bagus semua di sorga. Ya, paham itu? Nah, suami mukanya muka Nabi Yusuf. Wah, sekarang kita kalau 7 bulan kan baca, ya baca surah Yusuf kan. Walaupun begitu lahir peang juga tetap anak ini ada berkahnya. Tetap ada berkahnya ini anak. Dibacain Quran, mungkin mukanya nggak dicakepin, hatinya yang dicakepin nih anak. Daripada muka cakep, wah mukanya cakep kayak orang barat, mabuk kerjaannya. Alhamdulillah min dzalik.